Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Miss Yaya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Tetapi sebelum kita memasuki materi baru, kita mereview terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup melakukan interaksi antar individu. Interaksi makhluk hidup antar individu contohnya yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya, lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu oleh lebah dalam penyerbungkan. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Contoh lainnya, burung jalak dengan kerbau. Burung jalak mendapat makanan berupa kutu yang ada pada tubuh kerbau. Sedangkan keuntungan kerbau, badan kerbau menjadi bersih dari kutu karena dimakan oleh burung jalak. Jadi dua-duanya menguntungkan. Kemudian yang terakhir contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Dua-duanya saling menguntungkan. Maka disebut simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Contohnya, manusia dengan tikus. Tikus diuntungkan karena mendapat makanan berupa padi. Sedangkan manusia dirugikan karena hasil padi dimakan oleh tikus. Contoh selanjutnya adalah lalat dengan buah. Lalat mendapat makanan dari buah, diuntungkan. Sedangkan buah dirugikan karena buah dimakan oleh lalat sehingga menjadi busuk. Kemudian contoh terakhir adalah manusia dengan nyamuk. Nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan dari manusia yaitu darah, sedangkan manusia dirugikan karena digigit nyamuk. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis di mana salah satu makhluk hidupnya diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan paku tanduk rusa dengan dahan pohon. Tumbuhan paku tanduk rusa diuntungkan karena mendapat tempat tinggal di dahan pohon. Sedangkan dahan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan oleh tumbuhan paku tanduk rusa. Contoh berikutnya, anggrek dengan pohon mangga. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat tinggal di pohon mangga.
Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan oleh tanaman anggrek. Selanjutnya adalah ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan karena terlindung dari pemangsa. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan oleh ikan remora. Predasi. Predasi adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah singa memangsa zebra. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya adalah persaingan memperebutkan makanan antara kambing dengan kambing. Kemudian sapi dengan sapi memperebutkan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang pertama kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian tahu apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Energi diperlukan makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skema garis lurus dan tidak bercabang disebut rantai makanan. Contohnya adalah jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Itu adalah contoh dari rantai makanan. Contoh lainnya, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan pengurai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ada bunga sepatu dimakan ulat. Ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Kemudian ada sawi dimakan belalang. Belalang dimakan burung pipit dimakan burung elang. Kemudian ada sawi dimakan tikus dimakan burung elang. Pada gambar di atas merupakan jaring-jaring makanan yang terdapat beberapa rantai makanan. Pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Produsen. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya. Produsen memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan fotosintesis. Semua tumbuhan yang memiliki zat hijau daun merupakan produsen. Konsumen. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya. Semua hewan dalam ekosistem merupakan konsumen. Konsumen terbagi menjadi 3. Ada konsumen 1, ada konsumen 2, dan ada konsumen puncak. Konsumen 1 yaitu kelompok hewan herbivor atau hewan omnivor.
Konsumen 2 yaitu kelompok hewan karnivor atau omnivor. Yang ketiga, konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak dimangsa lagi. Pengurai. Pengurai adalah kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contoh pengurai: cacing, jamur, bakteri. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut adalah contoh dari rantai makanan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan Katak dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang dimakan pengurai. Kita bahas peranannya masing-masing. Yang pertama, padi berperan sebagai produsen. Belalang berperan sebagai konsumen 1. Katak berperan sebagai konsumen 2. Ular berperan sebagai konsumen 3. Burung elang berperan sebagai konsumen puncak. Kemudian jamur berperan sebagai pengurai. Contoh berikutnya yaitu jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. jagung Berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen 1. Ular berperan sebagai konsumen 2. Dan burung elang berperan sebagai konsumen 3. Contoh berikutnya adalah padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan pengurai. Padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen 1, katak berperan sebagai konsumen 2, ular berperan sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak, sedangkan jamur berperan sebagai pengurai. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat dikelompokkan dan disusun dalam bentuk piramida makanan. Bentuk piramida makanan menggambarkan ekosistem yang seimbang, yaitu produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Dan seterusnya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa jika produsen berkurang, konsumen tingkat 1 akan berkurang. Jika konsumen tingkat 1 berkurang, konsumen tingkat 2 akan berkurang. Dan seterusnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah.